bisa mencetak udan mas, meskipun tidak punya indukan udan mas. Nah ini bisa Anda lakukan. Dengan teknik inilah kita bisa mengimbangi peternak-peternak besar. Ya, meskipun kita tetap akan berjalan lebih lambat, tetapi paling tidak kita punya step yang lebih kuat, pijakan yang lebih kuat untuk melangkah ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Hanafi. Kali ini kita mau membahas tentang dua dasar dari penjodohan perkutut lokal warna ya. Jadi kita menjodohkan perkutut mau ternak itu sebenarnya ada dua hal yang harus kita perhatikan betul-betul sebelum ternak ya. Apa saja itu? Tentunya yang baru nonton channel Hanafi, silahkan bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng. Terima kasih. Semoga berkah, sukses mulia untuk kita semua. Amin. Nah, hal yang pertama ketika kita mau ternak perkutut ya, itu tentunya kita harus tahu yang mau kita ternak itu bagaimana. Dalam segi satu, kualitasnya. Yang kedua, jangka panjangnya. Yang ketiga, prospek tidaknya ya. Nah tentunya ini jadi modal awal dari peternak pemula. Kalau Anda sendiri nggak paham tiga karakter ini ya, dari jenisnya, dari bibitnya, bagus tidaknya, jangka panjangnya bagaimana, ya Anda akan kebingungan di tengah jalan ya. Jadi Anda harus paham perkutut jantan yang baik di ternak itu bagaimana ya. Video sudah ada, bahkan saya sudah membuat video perkutut betina yang di ternak yang bagus itu bagaimana, sudah ada, ketik saja di pencarian ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau cari edukasi mentor di YouTube nggak harus ke saya, cuma Anda perbandingkan juga dari channel A, B, C, D itu yang mungkin mendekati kebenaran mana, yang mungkin yang dikatakan itu adalah pengalamannya yang mana ya. Jadi teman-teman harus selektif juga, karena sekali Anda salah dalam pemilihan mentor di YouTube selesai ya. Karena saya juga lihat kadang di tutorial itu kadang juga sedikit nyeleneh dari apa yang saya alami, dan itu monggo saya nggak menyalahkan kalau itu memang benar-benar ilmu yang dia punya loh. Kalau dia ngawur ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mentor itu susah teman. Ngomong itu kadang kita ngomong kebenaran saja kadang masih disalahkan. Lanjut malah ngomong tokon ini. Ya jadi intinya perkutut jantan yang bagus di ternak itu bagaimana, betina yang bagus di ternak itu bagaimana, Anda pelajari. Ya, tentunya di sini kita akan melihat bibitnya itu dari mana ya. Kalau kita ternak di ombyoan, main ambil, ya itu dasar-dasar beternak yang belum masuk prinsip ini. Ya, karena saya juga pernah ngomong kan, peternak pemula itu penting produk dulu. Setelah itu baru menginjak fase ini. Ya, fase di mana kita harus menentukan masa depan channel kita. Kok channel? Kalau ngomong YouTube. Menentukan masa depan peternakan kita ya. Kita ternak ini nanti ke depannya bagaimana, bibitnya bagaimana. Ya, nah itu harus jelas. Jadi tidak sembarangan memilih. Kalau Anda memilih sembarangan, hasilnya juga akan sembarangan. Ini sudah hukum alam. Nggak mungkin kamu Anda sekalian tuh membeli sembarangan terus hasilnya istimewa, kecuali itu kebetulan. Ya kebetulan. Karena nggak ada yang di dunia ini muhal, nggak ada di dunia ini yang mustahil, semua itu bisa. Cuma sebagai seorang peternak ya, wirausaha kita harus jeli juga dalam melangkah. Di teman-teman penjodohan perkutut lokal warna itu nggak harus A dan B jadinya C, nggak ada rumus seperti itu, nggak ada. Cuma prediksi saja. Kalau ada channel yang mengatakan ini kali ini pasti ini, saya meragukan itu. Kecuali perkutut sudah warna asli, misalnya putih dan putih, anaknya putih itu pasti ya, 99,9% itu pasti. Tetapi kalau warnanya yang split
kok dia bilang pasti. Misalnya Cemani Mojopahit Cemani Mojopahit ini punya darah putih kuat, pasti anaknya keluar putih. Nggak ada, teman. Ya, nggak ada. Ya, jadi hati-hati dalam memilih motor. Jadi yang pertama kualitas, ya, kedepannya bagaimana, ya, baik tidaknya Anda yang ternak itu harus Anda pahami betul, ya, karena bibit yang jelek, ya, itu juga akan nggak bertahan lama. Nah, bibit yang bagus bagaimana, Mas An? Ya, beli di peternak yang bagus, ya, milih. Kalau di ombyoan pun kalau Anda sudah melihat nggak masalah, cuma nanti terahnya juga nggak paham Anda. Kalau Anda beli di ombyoan, intinya ya produk dulu, ya, produk dulu dasaran. Nah, pokoknya iso produknya piye. Nah, setelah itu fase ini kita lakukan dengan cara apa? Memilih dan memilah mana yang bagus diternak, yang kurang bagus kita jualan itu. Nah, ya, bukannya nggak bagus, ya kurang bagus. Dalam arti kurang bagusnya kita belum tentu jelek, ya. Mungkinnya kurang bagus di peternak saya, mungkin di luar juga sudah termasuk kualitas bagus. Jadi bagus tidaknya satu peternak itu tolak ukurnya nggak ada, ya, nggak ada. Karena bagus di peternak sana belum tentu bagus di peternak sini, ya, jelek di peternak sana belum tentu jelek di peternak sini. Semua itu tergantung kita mengolah saja. Makanya pentingnya dalam sebuah usaha itu saling menghormati, saling menghargai. Karena seorang peternak itu luar biasa perjuangannya, ya. Jangan menyepelekan. Karena Anda sendiri kalau sudah ternak dari dasar sampai mencetak warna, nggak mungkin Anda akan menyepelekan peternak, ya. Orang yang menyepelekan itu biasanya juga nggak bisa melakukan hal itu. Oke? Nah, ini yang pertama. Jadi masa depan itu Anda sudah rancang dari awal mula. Saya juga dulu peternak pemula itu juga membuat fase-fase, tahapan-tahapan. Aku tahun ngarep ini. Ya, jadi sampai saat ini pun ada pembukuannya ada. Kalau teman mau ngikut, ya monggo. Enggak ya gak masalah, ya. Ini cerita wae. Nak dinggo ya kena, ora ya kena. Jadi pengalaman saya seperti itu. Jadi ternak itu harus bibitnya jelas, tujuannya jelas. Ya, bibit api orang itu jelas. Yang selanjutnya adalah yang kedua adalah target mencetak. Tujuan dari penjodohan itu apa? Ya, misalnya Anda menjodohkan, ini yang kita bahas pemula ya. Kalau orang sudah Pak Lihe nggak usah, ngapain dibahas? Mereka harus pintar kan. Misalnya pemula mau mencetak perkutut putih, Anda sebagai pemula mau ternak putih dan putih itu juga kesulitan. Anda mau ternak udan mas dan udan mas itu kesulitan juga. Karena apa? Peternak sebesar apapun, teman, kalau memang perkutut itu mudah, mungkin mereka semua sudah ternak itu. Nah, Anda sebagai pemula harusnya mengambil inisiatif yang lebih cerdas, ya. Maksudnya gimana, Mas An? Anda bisa ternak, ya, maksudnya gini, Anda bisa ternak yang sekiranya bisa menghasilkan putih meskipun tidak punya indukan putih. Nah, ini Anda bisa mencetak udan mas meskipun tidak punya indukan udan mas. Nah, ini bisa Anda lakukan. Dengan teknik inilah kita bisa mengimbangi peternak-peternak besar, ya, meskipun kita tetap akan berjalan lebih lambat, tetapi paling tidak kita punya step yang lebih kuat, pijakan yang lebih kuat untuk melangkah ke depan, bersaing dalam dunia perkututan. Tapi kalau kita ngotot, ya, mau ternak putih dan udan mas, nggak masalah, ya. Daripada Anda nanti wah Mas Dan itu nakut-nakuti peternak pemula, benar ternak putih, benar kesaingan. Enggak. Anda ternak di tempat saya pun ya saya kasih mau beli. Cuma ya itu, Anda harus siap mental, betul-betul siap mental. Karena ternak putih dan udan mas itu tidak semudah beternak perkutut warna lain. Oke? Nah, ini kuncinya di sini teman-teman kalau pemula, ya. Jadi ini yang kita bahas perkutut lokal warna, ya. Jadi Anda bisa mencetak putih dan udan mas tanpa menggunakan indukan putih dan udan mas. Caranya Anda ya di video ini juga di channel ini juga saya bahas. Anda bisa cek trik beternak perkutut putih yang mudah. Itu mudahnya dalam segi teknik sudah saya bilang, sudah saya bocorkan semuanya. Ya, tinggal Anda mau ngikut atau enggak terserah monggo.
Itu yang sudah saya sampaikan, ada kurangnya mohon dimaafkan. Yes, saya ingin iki ora editan ora iso ngedit. Salam minggu tercapai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.